Siapa yang tidak kenal Ridwan Kamil, arsitek, dosen, wali kota gaul, hingga gubernur salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Namanya melesat bak roket, bukan dari jalur politik tradisional. Dia bukan kader partai, bukan jenderal, bukan juga birokrat karier. Dia adalah representasi profesional muda yang modern, religius, dan sangat akrab dengan media sosial. Citra inilah yang menjadi tiket emasnya menuju panggung kekuasaan. Kita semua ingat bagaimana ia mengubah wajah Bandung saat menjadi wali kota tahun ke 2013. Gayanya beda. Dia menyapa warga lewat Instagram, meresmikan taman-taman kota yang keren, dan memoles Bandung menjadi surga bagi kaum kreatif. Tentu, ada kritik di sana-sini. Beberapa kebijakannya dianggap hanya menyentuh permukaan. Lebih fokus pada tampilan visual, ketimbang menyelesaikan masalah sosial yang lebih dalam. Tapi secara politik, popularitasnya justru meroket. Puncaknya terjadi pada 2018 ketika ia terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Di titik ini, Ridwan Kamil bukan lagi sekadar wali kota inovatif. Ia telah menjadi aktor politik nasional. Setiap unggahan media sosialnya, setiap pernyataannya, kini menjadi sorotan seluruh negeri. Skalanya lebih besar, tekanannya lebih berat. Selama menjabat gubernur, Ridwan Kamil menggarap berbagai proyek raksasa, mulai dari infrastruktur hingga kebijakan anggaran. Namun, di balik gemerlap proyek-proyek itu, muncul awan gelap. Beberapa tahun kemudian, namanya terseret dalam pusaran penyelidikan hukum. Kasus yang paling serius adalah dugaan korupsi dana promosi di Bank BJB, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aparat penegak hukum mulai mengendus adanya penggunaan anggaran iklan senilai ratusan miliar rupiah yang diduga tidak transparan. Nama Ridwan Kamil ikut disebut. Kenapa? Karena sebagai gubernur, secara struktural ia adalah pemegang saham, pengendali di bank tersebut. Penyidik bergerak cepat, melakukan penggeledahan, dan memeriksa banyak pihak. Ridwan Kamil sendiri dipanggil sebagai saksi di depan penyidik. Ia membantah tuhuman-nahu soal detail teknis aliran dana itu dan menegaskan tidak pernah menikmati sepeser pun uang haram. Hingga saat ini, status hukumnya masih sebagai saksi, bukan tersangka. Tapi di pengadilan opini publik, citra bersih yang selama ini ia bangun mulai tergores. Di tengah proses hukum yang belum usai, badai baru datang menerpa, kali ini jauh lebih personal, dan menghantam langsung ke jantung integritas pribadinya. Seorang perempuan yang dikenal sebagai selebgram tiba-tiba muncul dan membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengklaim memiliki hubungan khusus dengan Ridwan Kamil, bahkan menyebut ada seorang anak dari hubungan terlarang itu. Klaim ini dilempar ke media sosial dan meledak seperti bom. Ridwan Kamil bereaksi keras. Ia membantah semua tuduhan itu, menyebutnya sebagai fitnah keji, dan langsung menempuh jalur hukum. Polisi turun tangan, melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk tes DNA, yang hasilnya ditanggu-tanggu publik. Hasilnya keluar. Tes DNA menyatakan tidak ada hubungan biologis antara Ridwan Kamil dan anak yang diklaim. Secara hukum, tuduhan itu patah. Pihak penuduh justru berbalik terjerat kasus pencemaran nama baik. Namun, dalam politik, kemenangan di ranah hukum tidak selalu berarti pemulihan citra secara total. Isu perselingkuhan, apalagi yang menyangkut moral dan keluarga, punya daya rusak yang luar biasa. Luka dari tuduhan itu seakan membekas di benak sebagian publik. Saat reputasinya sedang rapu-rapannya akibat tumpukan kasus hukum dan tuduhan personal, muncul gelombang gosip baru. Kali ini, menyeret nama seorang figur publik terkenal, Aura Kasih. Rumor ini berbeda. Ia tidak datang dari pengakuan resmi atau laporan polisi. Ia murni lahir dari spekulasi liar di media sosial. Sebuah unggahan anonim menyebut adanya kedekatan antara Ridwan Kamil dengan artis berinisial Aura. Tanpa butuh waktu lama, warganet langsung mengaitkannya dengan Aura Kasih. Spekulasi berkembang biak dengan cepat. Ada yang mengungkit pertemuan mereka di sebuah acara. Ada yang menafsirkan unggahan lama sebagai kode rahasia. Bahkan, ada yang menyebar klaim soal rekaman CCTV di sebuah hotel. Semua itu beredar tanpa bukti,
tanpa sumber yang jelas, dan tanpa verifikasi. Aura Kasih melalui kuasa hukumnya dengan tegas membantah rumor tersebut. Ia menyebut isu itu 100% bohong dan sangat merugikan nama baiknya. Ridwan Kamil sendiri tidak pernah secara khusus menanggapi gosip ini. Jadi, sampai detik ini, isu kedekatannya dengan Aura Kasih hanyalah sebatas rumor, bukan fakta yang terverifikasi. Namun yang menarik adalah timingnya. Rumor ini muncul bukan di ruang hampa. Ia lahir tepat ketika citra Ridwan Kamil sedang berada di titik terendah. Dalam kondisi seperti ini, publik menjadi lebih mudah curiga dan lebih sulit membedakan mana fakta, mana fiksi. Padahal, kita semua tahu kehidupan rumah tangganya dengan Atalia Praratia selama ini menjadi bagian penting dari citra publiknya. Mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan religius. Tragedi meninggalnya putra sulung mereka, Eril, di Swiss, bahkan sempat menyatukan simpati seluruh bangsa dan memperkuat citra keluarga yang tegar. Justru karena citra keluarga ideal inilah, setiap isu perselingkuhan terasa seperti pukulan telak. Kisah Ridwan Kamil adalah cerminan kompleksitas seorang tokoh publik di era modern. Ia diangkat oleh citra, diuji oleh kekuasaan, dan diguncang oleh kombinasi maut antara kasus hukum dan rumor personal. Sebagian tuduhan telah patah secara hukum, sebagian kasus masih berjalan, dan sebagian lagi terus hidup sebagai bisik-bisik di jagat maya. Pada akhirnya di era media sosial ini, garis antara kebenaran hukum, persepsi publik, dan gosip menjadi sangat kabur. Semuanya bercampur menjadi satu arus besar yang bisa menenggelamkan siapa saja. Dan Ridwan Kamil, sang arsitek yang banting setir menjadi politisi, kini berada tepat di tengah pusaran itu. Antara prestasi, kekuasaan, tuduhan, pembelaan, dan rumor yang seolah tak ada habisnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.